Anda masih menyaksikan Special Talk Show bersama saya, Muhammad Solihin. Kalau tadi di segmen 2 sudah kita singgung sedikit terkait dengan pengamanan dan juga antisipasi apa yang mungkin dipersiapkan oleh Kadispora begitu untuk mengamankan dan juga membuat kegiatan Tajim Tra tahun 2023 ini semakin lancar. Nah, berikutnya masih bersinggungan atau beririsan dengan pertanyaan sebelumnya Pak Edi. Tanaman pada rusak, sampah bertebaran di mana-mana. Bolehlah jadi panitia menyiapkan seragam persiapan yang mungkin untuk mengantisipasi itu. Adakah dari Pak Edi sendiri selaku Kadispora untuk menghimbau masyarakat Jember seperti apa yang harus dilakukan oleh mereka ketika menonton ataupun bahkan mengikuti kegiatan ini? Iya, tadi saya katakan bahwa event ini kita buat Tajim Tra yang bahagia gitu ya. Tetapi tidak kemudian serta-merta membuang sampah sembarangan. Sebisa mungkin lah masing-masing, karena sudah ada mungkin tong-tong sampah yang disiapin terutama di Tanggul, terutama di Rambi Puji, Bangsal Sari dan di alun-alun ya dibuang di tempat sampah. Ya, banyak kotoran sampah-sampah itu tentu saja sudah diantisipasi oleh teman-teman dari DLH ya. Mereka ada relawan-relawannya yang akan dikerahkan untuk juga memasukkan itu. Harapannya setelah event selesai maka menjadi bersih kembali. Wajah Kota Jember tidak berubah ya. Biasanya kalau habis event berubah tuh Pak. 1-2 hari itu agak sepet kita ya. Sepet mata kita ya. Termasuk yang di taman-taman kota kita yang alhamdulillah sekarang cukup baik. Itu dapatnya dijaga juga. Ya pesertanya, ya penontonnya. Kadang-kadang agak susah juga mencegah penonton untuk masuk ke marka jalan yang tempatnya taman itu. Akhirnya begitu selesai Tajim, besoknya pohon-pohon pada roboh misalnya. Itu tidak boleh terjadi tahun ini Pak. Harapan saya itu yang bisa menjadi kesadaran kita bersama, Jember milik kita bersama, mari kita buat indah dan kita jaga bersama. Iya, himbauan yang sangat menarik. Kita ke Kompol Toha. Kompol, Tajim tahun ini berdekatan dengan pemilu 2024. Lalu seperti apa antisipasi sehingga pelaksanaan Tajim ini tidak dimanfaatkan oleh mereka yang punya kepentingan tertentu untuk memasukkan unsur politik di sana? Silakan. Untuk Tajim tahun ini memang berdekatan ya. Jadi tanggal 28 ini udah masa kampanye. Sehingga pada saat rakor ini sudah ada larangan-larangan, yang mana larangan-larangan itu harus dipatuhi oleh peserta. Contohnya tidak boleh membawa bendera-bendera partai. Itu kemudian tidak boleh membawa bendera-bendera perguruan, seragam perguruan itu. Ini untuk menghindari daripada bentrokan atau rasa permusuhan, nanti ketemu lawannya bisa bentrok. Ini kita antisipasi betul. Kemudian di situ juga kita libatkan panter-panter yang dari perguruan untuk ikut menjaga. Jadi, panter artinya Pak? Ini istilahnya apa ya? Petugas keamanan daripada perguruan internal. Itu juga kita libatkan. Jadi peserta ini Tajim ini memang nggak boleh bawa bendera mengatasnamakan partai. Baik, pastinya segala upaya usaha untuk pencegahan itu sudah dilakukan oleh panitia dan juga pengamanan. Sudah dirakorkan juga. Pasti ada dong Pak, mereka yang masih nyelip-nyelip. Nah, kira-kira tindakan tegasnya seperti apa? Pak Edi mungkin bisa menjawab. Ya, tentu saja kita tetap tegas tapi humanis ya. Karena tadi saya katakan ini kita buat sebuah event yang bahagia gitu. Jadi tentu kita ingatkan secara persuasif. Tolong dilepas misalnya dia pakai bawa bendera partai atau atribut lainnya gitu ya. Kalau udah diingatin tidak mau ya tentu agak tegas sedikit. Terus lah agak gelem ya minggir aja gitu. Nah, mungkin dari Kompol Toha bisa menambahkan. Sama saya kira ya. Jadi kita istilahnya yang penting itu kita komunikasi, kita ajak ngomong, kita kasih pengertian. Jadi kalau udah ada komunikasi, kemudian kita kasih hubungan, saya kira mau. Warga Jember baik kok. Saya kira itu mau di sana. Baik, dalam waktu dekat juga Jember akan dibombar dengan pegelaran event di tahun baru 2024, termasuk juga perayaan dari hari jadi ulang tahun Kota Jember. Begitu ya Pak Edi ya. Apa yang kemudian sedikit bocoran dari yang Pak Edi bisa berikan kepada pemirsa? Iya, saya pikir terakhir kita rapat koordinasi, mungkin masih ada sekitar 15-20 event ya. Itu nanti akan kita lakukan di bulan Desember tentu saja, setelah mendapatkan lampu hijau dari pihak kepolisian ya.
Tetapi yang jelas kita menggelar berbagai event baik yang diinisiasi oleh Dinas Pariwisata dan Budaya, baik yang diinisiasi kami Persit misalnya, ini juga akan ada pergelaran nanti tanggal 5, 7, 9 Liga 3 ya. Liga 3. Terus kemudian tanggal 13, 15, 17. Jadi ada 6 kali pertandingan Pak Toha. Betul. Nanti Persit akan menggelar Liga 3. Tapi event-event di alun-alun ada Sehati Fest, ada macam-macam itu masih terus berlangsung. Dengan catatan tentu saja kita akan mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Kalau memang dirasa saat itu pertimbangan aparat keamanan bahwa itu bisa dikecilkan atau ditunda, ya kita akan ikut perhatikan itu. Prinsipnya adalah yang paling penting adalah suasananya tertib, aman, ya, dan tentu saja kondusif di Kabupaten Jember gitu ya. Baik, disinggung tadi oleh Pak Edi, apa yang kemudian menjadi harapan dari Pak Toha untuk pengamanan berbagai kegiatan ke belakang? Baik, ini kan Desember ini penuh-penuhi kegiatan ya, baik kegiatan yang istilahnya dari dinas, kemudian kegiatan yang dilakukan oleh misalkan organisasi masyarakat, misalkan konser kayak ini kan masih banyak ini. Ya. Nah, tentunya kita berpacu pada perizinan, Pak. Jadi perizinan, selama mereka melakukan perizinan dan diberikan izin, kemudian ada rekom dan tidak menimbulkan istilahnya ada potensi gangguan, ya, tentunya kita amankan, Pak. Wah, oke. Tentunya sehat-sehat selalu, Pak. Karena Jember juga butuh orang-orang seperti Bapak yang selalu semangat mengkawal banyak sekali ragam event ke depan. Dan tentu saja Mas Emsu ini ya, saya ingin menyampaikan bahwa event Gerak Jalan Tanggul Jember ini kita mengusung tema, ya. Temanya adalah melalui Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional 2023, kita wujudkan persatuan dan kesatuan masyarakat untuk menyongsong pemilihan umum 2024 yang damai, yang kondusif, yang harmoni ya, yang harmoni. Jadi yang damai, yang aman dan harmoni. Ini saya pikir kalau kita bisa wujudkan itu, moga-moga nanti perhelatan menuju masuk masa kampanye sampai nanti dengan pencoblosan 14 Februari, moga-moga Jember tetap aman dan damai. Tajemtra tetap semarak, penyelenggaraan pemilu pun 2024 juga kondusif. Itu Ya, harapan itu kita harapan bersama. kita bersama. Ya. Closing Itu statement harapan kita sedikit bersama. saja dari Pak Kompol Toha, silakan. Saya yakin kok, Pak, itu aman itu kita itu, karena masyarakat Jember semuanya mendukung, ya. Jadi istilahnya diajak, ayo kita bersama-sama menciptakan situasi apapun kegiatannya supaya ini berjalan aman, tidak merugikan masyarakat, kita ngamankan juga enak, sehingga bisa dinikmati. Itu aja. Pak Edi bisa menambahkan sedikit saja. Ya, saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Jember dan sekitarnya, tentu saja ayo ikut segera mendaftar, masih ada waktu 3 hari sampai dengan Jumat nanti. Dan kemudian setelah itu kita sama-sama datang, ikuti, bergembira dan bahagia bersama. Moga-moga nanti door prize-nya kena salah satu dari Moga-moga door prize-nya kena salah satu di antara teman-teman yang ikut nanti. Pak, luar biasa sekali hari ini. Sedikit saja kita punya waktu 30 menit, sayang sekali. Terima banyak kasih, sekali Mas obrolan Emsu. kita juga semakin mengalir dan semakin meriah begitu Pak ya. Namun durasi harus kita batasi. Terima kasih sudah hadir. Saya ingin minta satu sekali aja. Boleh? Saya ingin menyampaikan pemerintah daerah Kabupaten Jember memohon maaf ya, apabila karena pelaksanaan Gerak Jalan Tajemtra ini mungkin ada pihak-pihak yang merasa terganggu, merasa dirugikan karena arusnya harus diputar-putar ke sana kemari. Kami sekali lagi pemerintah Kabupaten Jember mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ini demi hajat pesta rakyat demi kita. hajat pesta rakyat yang juga supaya masyarakat bahagia gitu ya. Menjadi gegap gempita Ya, masyarakat tentu kita Jember. nggak bisa memuaskan semuanya. Itu aja kami mohon maaf yang Baik, sebesar-besarnya. sekali lagi terima kasih Bapak Terima Edi kasih. Budi Susilo dan juga Kompol Toha atas kehadirannya di studio kami. Dan ini akan menjadi akhir dari perbincangan kita di Special Talk Show hari ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Saya Muhammad Solihin, sampai jumpa.